Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lufitri Sari, NPM 22411072. Saya dari kelas MNJ 22B. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membahas materi mengenai pasar modal. Nah, teman-teman, apa sih pasar modal? Pasar modal merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Sementara itu, menurut Brooklead, pasar modal bertindak sebagai penghubung antara para investor dengan perusahaan maupun instalasi pemerintah melalui perdagangan instrumen, melalui jangka panjang seperti obligasi, saham, dan lain sebagainya. Nah, pasar modal juga merupakan pasar untuk berbagi instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik dalam bentuk hutang maupun modal sendiri, baik yang diterbitkan oleh pemerintah, public authorities, maupun perusahaan swasta. Nah, teman-teman, kita juga akan membahas dari sejarah pasar modal. Menurut efek Tenis yang dikeluarkan Ferenc Ford dan Dan Everett Handel pada tahun 1939, transaksi efek telah berlangsung sejak tahun 1880, namun dilakukan tanpa organisasi resmi, sehingga catatan tentang transaksi tersebut tidak lengkap. Nah, pada tahun 1878 terbentuklah perusahaan untuk perdagangan komunitas dan sekuritas, yakni Dunlop dan Coffee Cikal Bakal PT Perdanas. Nah, baru pada tahun 1912, tepatnya tanggal 14 Desember, Amsterdam Efeksbeurs membuka cabang bursa efek untuk pertama kalinya di Indonesia yang bertempat di Batavia, Jakarta. Nah, pasar modal ini merupakan yang tertua keempat untuk tingkat Asia setelah Bombay, Hong Kong, dan juga Tokyo. Awal mula kenapa pihak pemerintah Belanda mendirikan bursa efek di Batavia ini karena pada abad 19 tersebut berbagai perkebunan sedang dibangun secara besar-besaran. Agar proses pembangunan bisa berjalan dengan baik, maka pemerintah kolonial Belanda tentu saja membutuhkan sebuah modal. Nah, salah satu sumber modal yang digunakan saat itu adalah tabungan dari orang-orang Eropa dan juga Belanda yang mempunyai penghasilan di atas rata-rata. Nah, atas dasar itulah pada tanggal 14 Desember 1912 tersebut resmi berdiri pasar yang satu ini dengan nama Vereniging voor de Effectenhandel. Jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, yang namanya adalah Asosiasi Perdagangan Efek. Pasar ini terletak di Batavia, Jakarta, dengan efek yang diperjualbelikan berupa saham dan juga obligasi. Next, selanjutnya fungsi pasar modal. Pasar modal sebagai sarana penambah modal usaha. Perusahaan dapat memperoleh dana dengan cara memperjualkan saham ke pasar modal. Saham-saham ini akan dibeli oleh masyarakat umum, perusahaan-perusahaan lain, lembaga, dan oleh pemerintah. Next, fungsi yang kedua, pasar modal sebagai sarana pemerataan pendapatan. Nah, setelah jangka waktu tertentu, saham-saham yang telah dibeli akan memberikan dividen atau bagian dari keuntungan perusahaan kepada para pembelinya atau para pemiliknya. Nah, oleh karena itu, penjualan saham melalui pasar modal dianggap sebagai sarana pemerataan pendapatan. Yang ketiga, fungsi dari pasar modal yaitu pasar modal sebagai sarana peningkatan kapasitas produksi. Nah, dengan adanya tambahan modal yang diperoleh dari pasar modal, maka produktivitas perusahaan akan meningkat. Selanjutnya, pasar modal sebagai sarana menciptakan tenaga kerja.
Keberadaan pasar modal dapat mendorong munculnya dan berkembangnya industri lain yang berdampak pada terciptanya lapangan kerja baru. Next, selanjutnya pasar modal sebagai sarana peningkatan pendapatan negara. Nah, setiap dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham akan dikenakan pajak oleh pemerintah. Nah, dengan adanya tambahan pemasukan melalui pajak ini akan meningkatkan pendapatan negara. Selanjutnya, pasar modal sebagai indikator perekonomian negara. Aktivitas volume penjualan atau pembelian di pasar modal yang semakin meningkat atau semakin padat memberi indikasi bahwa aktivitas bisnis sebagai perusahaan dengan baik, begitu pula sebaliknya. Next, selanjutnya instrumen investasi pasar modal. Yang pertama, saham. Saham merupakan sumber berharga yang menjadi bukti kepemilikan atas sebuah perusahaan. Investor yang memiliki saham di sebuah perusahaan berhak untuk mendapatkan dividen atau pembagian sebuah laba. Yang kedua, reksadana. Reksadana dikenal sebagai instrumen investasi yang menjadi wadah untuk pengumpulan serta pengolahan dana seberapa investor. Dana tersebut kemudian dikelola manajer investasi menjadi berbagai instrumen seperti pasar uang, obligasi, saham, dan efek lainnya. Nah, yang terakhir, surat utang atau obligasi. Kita juga bisa mendapatkan surat berharga berupa obligasi di pasar modal. Kepemilikan surat utang dapat dipindah tangankan dan pemegangnya memiliki hak untuk memperoleh bunga serta pelunasan utang pada jangka yang telah ditentukannya. Nah, selanjutnya Exchange Traded Fund atau ETF. Surat berharga yang satu ini sebenarnya memiliki kepemiripan dengan reksadana, sama-sama dikumpulkan secara kolektif, hanya saja EFT bisa diperdagangkan di bursa efek layaknya saham. Nah, selanjutnya derivatif. Ada pula surat berharga dalam bentuk derivatif. Surat berharga ini dikenal sebagai bentuk turunan dari saham. Nah, terdapat dua jenis derivatif yang bisa kita temukan di pasar modal, yaitu Warrant dan Right. Nah, selanjutnya apa sih manfaat dari pasar modal? Pasar modal memiliki manfaat emiten atau pihak yang melakukan penawaran umum, yaitu penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam peraturan undang-undang yang berlaku, maupun untuk para investor. Next, manfaat pasar modal untuk emiten. Jumlah dana yang dapat dihimpun berjumlah besar. Dana tersebut dapat diterima sekaligus pada saat pasar perdana selesai. Tidak ada convenience sehingga manajemen dapat lebih bebas dalam mengelola dana perusahaan. Nah, solvabilitas perusahaan tinggi hingga memperbaiki citra perusahaan ketergantung emiten terhadap bank menjadi lebih kecil. Nah, selanjutnya manfaat pasar modal untuk investor. Nilai investasi berkembang mengikuti pertumbuhan ekonomi. Peningkatan tersebut tercermin pada peningkatan harga saham yang mencapai capital gain. Nah, memperoleh dividen bagi mereka yang memiliki atau memegang saham, dan juga bunga yang mengambang bagi pemegang obligasi, dapat sekaligus melakukan investasi dalam beberapa instrumen yang mengurangi resiko. Next, obligasi sebagai produk investasi menguntungkan. Jika kita baru memiliki niat untuk melakukan sebuah investasi, mungkin kita bisa mempertimbangkan obligasi sebagai produk investasi terbaik. Memang sih, obligasi tidak memiliki popularitas seperti saham sebagai produk investasi. Nah, namun obligasi bisa jadi pintu masuk kita dalam mulai berinvestasi yang dapat menambah penghasilan kita selama masih produktif bekerja. Sebagai pengenalan,
Apa sih obligasi? Obligasi merupakan sebuah produk investasi yang dapat ditemukan di pasar modal. Obligasi berupa surat pernyataan utang yang diterbitkan oleh pihak terkait, biasanya datang dari pemerintah atau korporasi. Nah, namun bisa juga diterbitkan oleh perseorangan. Obligasi sebagai produk investasi terbaik ini juga bisa diaplikasikan untuk jenis investasi jangka panjang maupun jangka pendek. Nah, karena biasanya memiliki waktu jatuh tempo mulai dari 1 hingga 10 tahun, pemegang investasi obligasi biasanya akan diberikan tanda kepemilikan berupa kupon atau bunga. Nah, jika kita memiliki obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah atau korporasi, biasanya kita akan menerima sebuah kupon yang akan diberikan secara berkala. Nah, kupon ini merupakan bukti atau tanda atas keuntungan yang kita dapatkan berinvestasi obligasi. Keuntungan untuk mendapatkan pendapatan tetap menjadi obligasi. Jadi salah satu produk investasi terbaik yang bisa kita miliki. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Terima kasih.